mendirikan komunitas Song sekitar tahun 2005 setelah penelitian dari tahun 93. Dalam tahapan penelitian memang banyak menemukan permainan, sebanyak 2.600 permainan yang saya temukan di seluruh Indonesia. Nah, dari 2.600 permainan ini memang itu adalah permainan yang terbanyak di dunia, dan itu adalah sejatinya kekayaan budaya bangsa ini yang perlu dilestarikan. Berdasarkan itulah kemudian komunitas Song ini didirikan untuk menyebarkan semua konsep-konsep nilai dalam permainan tradisional. Bagaimana kita menunjukkan keadaan kita di hari ini dengan konsep masa lalu, tapi membawa spirit masa lalu dengan metode kekinian. Jadi bukan hanya anak-anak belajar mundur ke belakang, tapi bagaimana sikap, sifat-sifat dan nilai-nilai dalam permainan tradisional itu merujuk pada pengembangan anak di masa depan. Maka jadilah komunitas Song, jadilah tempat kampung bolang, jadilah tempat permainan di Mojopahit sana, jadilah tempat di Bali sana di Desa Guang. Itu tempat-tempat permainan tradisional yang kita bentuk berbasiskan pada masyarakat. Permainan yang ada di Indonesia menurut saya sangat penting untuk dilestarikan, karena permainan-permainan yang dibangun oleh para leluhur lah kita gitu ya, pada senior-senior kita, itu syarat dengan nilai-nilai yang bermanfaat bagi bangsa. Jadi permainan-permainan itu bukan cuma sekedar budaya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu perlu dilestarikan. Kunjungan ke sini itu sebenarnya adalah usaha kita untuk melestarikan permainan tradisional. Selainnya itu ya banyak, seperti kita membuat buku permainan-permainan tradisional, juga kita mendatangi sekolah-sekolah, bahkan kita membuat olimpiade permainan tradisional di seluruh Indonesia ini, bisa antar kabupaten, antar provinsi dan sebagainya. Itu juga kita laksanakan bertahun-tahun. Kita juga menjadikan mainan tradisional ini sebagai media pengenalan Indonesia di luar. Beberapa negara kita sudah kunjungi seperti Jepang, Cina, Australia, Turki dan sebagainya, yang di sana kita mengenalkan permainan Indonesia sebagai pengenal media pengenal budaya Indonesia. Orang mengenal jauh Indonesia melalui permainannya. Kekayaan ragam budaya bangsa Indonesia melalui permainan itu adalah sebuah aset bangsa yang perlu dilestarikan dan mungkin diajarkan lagi ke anak-anak sebagai media pembelajaran dia pada kehidupannya untuk menghadapi masa depan. Usaha-usaha yang harus kita lakukan supaya permainan tadi bisa lestari. Tentunya permainan-permainan itu harus sering menjadi bagian dari permainan anak-anak masa kini. Nah, pada saat ini kan anak-anak justru jarang melihat permainan-permainan tradisional. Mereka lebih didominasi oleh permainan-permainan yang justru datangnya dari asing. Oleh karena itu, mungkin lewat lembaga-lembaga pendidikan, permainan tersebut harus sering dilestarikan. Menemukan kembali merevitalisasi permainan dan mainan tradisional di Indonesia. Dan sampai saat ini sudah 2.600 mainan dan permainan yang sudah ditemukan oleh komunitas Song. Memang dunia saya itu, karena saya tinggal di kampung ya, tinggal dulu di kampung bolang, yang ke sekolah aja mungkin harus jalan sekitar 12 km jauhnya gitu kan, bolak-balik itu. Dan selama perjalanan yang saya lakukan hanya melakukan permainan untuk mengisi waktu luang saya, dan pulang ke rumah juga saya melakukan permainan gitu. Terus saya datang ke Bandung, saya melihat anak-anak di sini kok tidak banyak berkumpul gitu. Di ganggang anak-anak masih senang main di rumah gitu. Nah, mulai keresahan itu loh, anak-anak kok banyak nggak bermain ya, kok keceriaan anak mulai tidak ada ya di sini gitu. Nah, keresahan-keresahan itu muncul lagi ketika semakin banyak anak-anak yang tidak mengenal budaya bangsanya gitu. Kekayaan budaya bangsa yang begitu hebat itu tidak dikenal lagi di anak-anak gitu, jarang mengenal
kekayaan begitu hebat gitu. Jadi orang kaya yang tidak tahu kekayaan itu akan merasa miskin terus. Nah, dari sana saya mulai bergerak untuk mengenalkan lagi kekayaan ragam budaya itu ke anak-anak. Ya salah satunya permainan tradisional. Perkembangan teknologi juga bisa memanfaatkan kearifan lokal. Misalnya, kenapa kita sangat asing banget gitu ya? Apa yang ada di game itu betul-betul datangnya dari barat. Ada nggak sih di kita, sebetulnya kan para ahli yang mengembangkan game dari Indonesia sendiri banyak. Kenapa kok mereka tidak memanfaatkan kearifan lokal ini sebagai konten dari game tersebut? Nah, sehingga mereka itu jadi dekat dengan permainan-permainan tradisional. Jadi bukan berarti ketika kita melestarikan permainan tradisional maka perkembangan teknologi tidak bisa kita ikuti gitu ya. Jadi sejalan dengan perkembangan teknologi, kearifan lokal juga tetap bisa dimanfaatkan. Karena di kearifan lokal ini banyak sekali nilai-nilai yang harus kita tanamkan ke generasi yang akan datang. Saya kemudian menyebarkan itu ke anak-anak semua untuk permainan tradisional itu penyeimbang keberadaan permainan modern sekarang ini. Permainan engklek dimasukin ke dalam itu monggo, permainan congklak dimasukin ke dalam gadget mah enggak. Tapi pernahkah kita merasakan bahwa anak mengambil batu dari coakan congklak, kemudian menyebarkan satu-satunya? Dia belajar menyimpan satu-satu dengan perasaan tangan menyentuh batu dan membagikan ke seluruhnya. Berbeda dengan ketika itu dimainkan dalam sebuah gadget. Nah, sentuhan-sentuhan itulah yang mungkin melatih raba rasanya dia, melatih cara berbagi, melatih antri dia harus menyusun dan sebagainya. Itu yang paling penting kita lakukan. Dalam permainan tradisional, nilai-nilai yang terkandung pasti di situ ada kebersamaan, juga ada kreativitas dalam permainan tradisional itu gitu ya. Dan di situ ada proses kompetisi, tapi kompetisinya kompetisi yang positif itu di antara permainan tradisional tersebut. Permainan modern sih boleh saja, sejauh itu dibatasi karena banyak permainan modern yang memiliki dampak-dampak yang negatif juga, meskipun dampak positifnya juga banyak. Tetapi kita coba menyeimbangkan bagaimana permainan modern itu mengajarkan tentang teknologi, mengajarkan tentang kemajuan sekarang, tapi ada permainan-permainan yang mengajarkan tentang karakter dalam tubuh anaknya. Ya salah satunya permainan tradisional. Bagaimana di permainan tradisional anak-anak lebih mengenal budaya bangsanya, kekayaan bangsanya. Bagaimana anak-anak dikenalkan pada tubuh bergerak. Bagaimana tangan ini harus melakukan apa saja, keterbatasan tangan apa aja, kelebihan tangan apa aja. Bagaimana diajarkan anak-anak melempar, bersentuhan dengan cahaya matahari, bersentuhan dengan air, bersentuhan dengan batu, tanah, dan sebagainya. Di permainan modern ini tidak bisa dilakukan, karena mereka hanya melihat layar, kemudian mereka masuk ke dalam dunianya dan kemudian bermain, hanya menggunakan 2 jari atau tangan, kepala, dan sebagainya. Tapi tidak memanfaatkan tubuh ini berhadapan dengan seluruhnya di alam ini. Kalau yang modern itu kan berbasis teknologinya sangat tinggi gitu ya. Yang kedua, permainan modern itu lebih kalau saya perhatikan itu lebih memberikan banyak dampak negatifnya. Kenapa? Karena anak-anak itu yang saya lihat cenderung menjadi adiktif terhadap permainan game tadi sampai lupa waktu. Dan cenderung mereka itu lupa makan sehingga mengabaikan kesehatannya, begadang sampai pagi gitu ya dengan online-nya, dan tentunya menghabiskan banyak uang gitu loh ya. Kalau di dalam permainan tradisional justru ada kebersamaan di sana gitu kan ya. Apalagi kalau secara fisik mereka datangnya gitu ya melakukan permainan tradisional tadi. Jadi propertinya juga sederhana, menggunakan bahan-bahan yang memang ada di sekeliling kita gitu kan ya. Jadi semuanya serba dimanfaatkan secara optimal apa yang ada di lingkungan kita. Ya
di perkotaan memang banyak sekali permainan-permainan yang dulunya itu permainan-permainan dalam rumah, banyak sekali, tapi nggak pernah dikembangkan. Bagaimana anak-anak bertemu dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan permainan-permainan dari mulai rumah, tengah rumah, ke teras rumah, sampai ke halaman rumah. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Makanya kita membuat komunitas Song ini menyediakan itu. Satu, menyediakan sumber data permainan tradisional. Kemudian kita menyediakan lagi tempat bermain, dan kemudian kita menyediakan lagi bahan baku permainan tradisional yang kita cari kemana-mana. Nah, tempat-tempat ini akan bisa berkembang di wilayah-wilayah tempat lain yang dianggap modern gitu. Ketika orang tua merasakan bahwa permainan tradisional itu penting, maka dia akan mencari tempat-tempat yang bisa gunakan untuk permainan tradisional. Karena seluruhnya kalau ada kemauan dan kebermanfaatan dari sebuah permainan, itu pasti akan dikejar kemanapun. Karena kaitan permainan selalu berhubungan dengan kesenangan, keceriaan, dan sebagainya. Sebenarnya gini, kunjungan ke tempat kita ini kan hampir 500 orang mungkin per bulan adalah. Ke Subang aja dalam 4 bulan ini hampir 1.500 orang yang berkunjung ke tempat kita gitu. Nah, mereka melihat bahwa anak-anak sekarang itu melihat bahwa permainan tradisional itu bukan permainan yang lama, karena nggak mengalami itu gitu. Hanya orang tua mungkin yang menyebut itu permainan lama, tapi begitu anak-anak datang dan bermain itu menganggapnya sebuah permainan baru dia lihat, baru dia mainkan, dan sangat seru sekali gitu. Nah, dari sikap-sikap itulah yang kemudian membuat semangat kita lagi untuk mengenalkan lebih banyak lagi permainan ke anak-anak. Jadi anak-anak ini sebenarnya sebuah kertas yang kosong yang kita isi saja. Mau kita isi apa aja gitu. Kalau diawali dengan gadget ya pasti terisi gadget semua. Kalau kita isi dengan permainan tradisional ya diisi dengan permainan tradisional. Hanya kita seimbangkan saja keberadaan permainan tradisional dengan permainan di modern sekarang ini. Banyaknya permainan di Indonesia, saya sih berharap tetap lestari, karena tadi saya melihat bahwa di dalam permainan tradisional tadi terkandung nilai-nilai yang luhur dari budaya kita, sehingga saya berharap generasi penerus itu menjadi tertarik dengan permainan-permainan tradisional. Jadi kalau generasi-generasi penerus itu mencontohkan permainan-permainan tradisional, maka mudah-mudahan insya Allah itu akan terus turun-menurun ke adik-adiknya selanjutnya. Jadi mulai dari Anda juga sebagai generasi-generasi penerus harus punya ketertarikan terhadap permainan tradisional. Sayang kalau permainan tradisional tersebut hilang dan justru mungkin nanti diakui oleh negara lain, baru kita nyesal. Jadi harus kitalah yang menyadari bahwa permainan tradisional ini menjadi penting. Jadi kita juga harus punya kesadaran, mahasiswa juga harus punya kesadaran gitu ya, melestarikan permainan-permainan tradisional ini. Song ini bercita-cita mendirikan komunitas Song itu di berbagai tempat seluruh Indonesia, di berbagai pelosok di seluruh Indonesia, di berbagai kota seluruh Indonesia. Kenapa? Media ajar permainan tradisional itu tidak cukup satu aja. Karena gini, dengan desa 88% desa di seluruh Indonesia, itu adalah potensi yang kuat untuk mengembangkan permainan tradisional. Dan kalau ada satu lilin di tiap desa itu, maka Indonesia itu akan terang. Tidak mungkin hanya ada satu obor di seluruh Indonesia dan menerangi semuanya. Tapi lilin itulah yang akan menerangi seluruhnya. Maka komunitas Song akan didirikan di setiap tempat dan dijadikan lilin untuk memberi cahaya pada anak-anak tentang kebudayaan bangsanya.